Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis sistem tenaga listrik. Next, berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Ida Bakrilianto. Kedua ada Aprilansasi. Lalu ada Alvin Fajri. Lalu ada Rifki Aliwafa. Lalu ada Muhammad Aldermawan. Dan ada Fredly Devianobel. Next. Lanjut, kenapa beban induktif sudut fasa bernilai positif? Nah, ini akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Ali. Silakan Ali. Rangkaian induktif merupakan rangkaian daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya dapat berupa nilai maksimum, nilai efektifnya. Begitu juga arus yang mengalir dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Di bawah ini adalah rumusnya, di mana Fm sama dengan omega L kali I IM, habis itu FEF sama dengan XL kali IEF, terus tuh ini gambar di samping itu rangkaiannya dan di bawah itu rangkaian sinusoidalnya. Lanjut. Beban induktif, kumparan memiliki sifat untuk menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik. Seperti yang diketahui bahwa listrik AC memiliki nilai arus yang naik turun, membentuk gelombang sinusoidal. Perubahan arus listrik yang naik turun inilah yang dihalangi oleh komponen kumparan di dalam sebuah rangkaian listrik AC. Terhalangnya perubahan arus listrik ini mengakibatkan arus listrik menjadi tertinggal beberapa derajat oleh tegangan listrik pada grafik sinusoidal arus dan tegangan listrik AC. Nampak pada gelombang sinusoidal listrik AC di samping bahwa jika sebuah sumber listrik AC diberi beban induktif murni, maka gelombang arus listrik akan tertinggal jauh 90 derajat oleh gelombang tegangan. Atas dasar inilah beban induktif dikenal dengan istilah beban lagging, arus tertinggal tegangan. Jadi beban induktif lebih besar sudut impedansi positif sudut arus tertinggal sudut tegangan. Next, selanjutnya di sini kita akan membahas kenapa beban kapasitif sudut fasa bernilai negatif. Pada kali ini akan dijelaskan oleh saudara saya yang bernama Alvin. Silakan Alvin. Oke, terima kasih Saudara Idam. Saya akan lanjutkan tentang rangkaian kapasitif. Merupakan rangkaian daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga arus yang mengalir dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Dan di sini juga ada rangkaiannya, gambarnya ada di samping. Kemudian juga ada rumusnya dari V maksimum, yaitu 1/omega C dikali IM, dan V efektifnya adalah XC dikali IF. Dan juga ada gambar sinusoidalnya, dapat dilihat di gambar sebelah kanan. Lanjut. Beban kapasitif merupakan kebalikan dari beban induktif. Jika beban induktif menghalangi terjadinya perubahan nilai arus listrik AC, maka beban kapasitif bersifat menghalangi terjadinya perubahan nilai tegangan listrik. Sifat ini menunjukkan bahwa kapasitor bersifat seakan-akan menyimpan tegangan listrik sesaat. Pada gambar di sebelah kanan atau kiri itu di samping, merupakan ilustrasi rangkaian listrik AC dengan beban kapasitor murni mendapatkan suplaian tegangan AC naik dan turun. Maka kapasitor akan menyimpan dan melepaskan tegangan listrik sesuai dengan perubahan tegangan masukannya. Fenomena ini yang mengakibatkan gelombang arus AC akan mendahului atau leading tegangannya sejauh 90 derajat. Jadi, beban kapasitif adalah sudut impedansi negatif sudut arus mengarah sudut tegangan. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Di sini kami juga membahas tentang unity. Pada kali ini akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Rifki Aliwafa. Silakan Rifki.
Unity atau faktor daya Unity adalah keadaan saat nilai cos P adalah 1 dan tegangan sepasa dengan arus. Faktor daya Unity akan terjadi bila jenis beban adalah resistif murni. Pada gambar di samping, nilai cos P sama dengan 1 menyebabkan jumlah daya nyata yang dikonsumsi sama dengan beban daya semu. Dan di bawah ada grafik sinusoidal dari gelombang Unity. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya kami juga membahas tentang lagging. Pada kali ini akan dibahas oleh saudara saya yang bernama Sasi. Silakan Sasi. Lagging. Faktor daya terbelakang atau lagging adalah faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau perlahan listrik memerlukan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat induktif. Apabila tegangan mendahului arus, maka faktor daya ini dikatakan lagging. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa arus tertinggal dari tegangan, maka daya reaktif mendahului daya semu. Berarti beban membutuhkan atau menerima daya reaktif dari sistem. Dapat dilihat pada grafik sinusoidal di samping. Next. Oke, lanjut. Karena berhubung di sini yang menjelaskan saudara Fredly, karena saudara Fredly terkendala jaringan, maka saya sendiri yang membaca tentang leading. Next. Jadi, faktor daya mendahului atau leading adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau peralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Apabila arus mendahului tegangan, maka faktor daya ini dikatakan leading. Bisa dilihat gambar gelombang sinusoidalnya dari leading. Nah, berdasarkan gambar di samping ini terlihat bahwa arus mendahului tegangan, maka daya reaktif tertinggal dari daya semu. Berarti beban memberikan daya reaktif kepada sistem. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.